Baik, langsung saja kita masuk ke analisis regresi berganda. Jadi tadi dari data Google Form, dari sini form responses ini kita sudah convert ya ke jadi data numerik seperti ini, lalu kita jumlahkan total dari X1, X2 dan total Y. Yang nantinya ini akan menjadi data mentah kita. Data mentah kita ada di bawah sini dengan responden berjumlah 30 orang dan ini untuk variabel X1, X2 maupun Y. Oke, seperti biasa ada di analisis regresi berganda kita ada yang namanya kriteria pengujian, di mana ada pertama uji T. H0 ditolak ketika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai sig p-value itu lebih kecil dari 0,05. Kemudian ada uji F. H0 ditolak ketika F hitung itu lebih besar dari F tabel atau nilai sig p-value lebih kecil dari 0,05. Kemudian di sini di bawah ada rumus tabel T tabel alpha n K1, terus F tabel F dv1, dv2 F seperti ini. Pokoknya di sini ada keterangannya untuk rumusnya. N itu jumlah data, K itu variabel bebas, R itu koefisien korelasi, kemudian R2 itu koefisien korelasi determinasi. Oke, baik. Kita sudah masuk ke uji statistik. Di sini kita sudah memiliki responden berjumlah 30 ya seperti ketentuan. Kemudian ada X1, X2 dan Y, sudah lengkap ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan membuat tabel persamaan ya. Di sini kita akan melakukan masukkan X1 pangkat X1 pangkat 2 ya teman-teman. X1 pangkat kedua. Oke, terus di sebelahnya X2 pangkat 2, X2 pangkat 2, terus di sebelahnya Y pangkat 2. Sorry guys, ada kesalahan. Ini harusnya di sini, cenah. Oke. Kemudian sebelahnya, tunggu guys, ada kesalahan, jadi kita ini dulu. Kita rubah dulu ini. Y, kemudian dipangkatkan 2. Oke, kemudian di sebelahnya ini. Di sebelah ini kita akan sebelah sini kita akan mengalihkan X1 ini sama variabel Y, kemudian X2, pokoknya di variabel bebas ini nanti kita kalikan sama variabel Y, begitu terus sampai di akhir ini variabel 1 kita kalikan sama variabel X2. Oke, kita ketik saja. X1 sama Y. Kemudian X2 sama Y. Kemudian X lagi Y. Kemudian X1 sama dikalikan dengan X2. Kelihatan kah? Oke, maaf ya nggak kelihatan. Oke, terus semoga bisa. Oke. Terus kita ini dulu guys. Setelah kita buatkan tabel dulu. Sabar. Baik, langsung saja kita lakukan pangkat. Kita pakai rumusnya, kemudian ini klik tabelnya shift 6, kemudian kita enter. Oke, lanjut kita akan melakukan karena di sini dia X1 pangkat 2. Jadi kita langsung saja lakukan rumusnya ya. Karena di pangkat 2 jadi kita klik. Oke. Terus ini kita tarik ke bawah supaya kita tidak capek-capek lagi. Oke, nice. Hal yang sama juga kita lanjut lakukan di tabel-tabel setelahnya. Oke, seperti yang tadi juga kita akan lakukan yang sama ya. Klik saja ini X2 pangkat 2 kan. Kemudian shift 6 pangkat 2 enter. Kita langsung tarik saja ke bawah seperti ini. Oke, nice. Habis itu untuk Y pangkat 2 juga kita lakukan hal yang sama ya guys. Jangan lupa klik Y. Salah. Nggak salah klik sih. Y ya ini. Terus pangkat 2 dan enter. Terus kita langsung copy saja semuanya ke bawah. Seperti ini. Oke, langsung lanjut di ini kita akan mengalihkan ya X1 dan si Y ini ya, jadi langsung saja. Oke, langsung saja kita akan mengalihkan X1 dan Y, ini X1 dan Y. Sama dengan X1 dikali dengan Y. X1 kita jangan tambahkan ini dulu dengan Y. Habis itu kita lakukan saja. Berapa dia? 165 ya. Oke, langsung saja kita tarik ke bawah set. Oke, dari situ. Oke, lanjut. Next kita ke ini. Caranya sama saja ya. Berarti dia X2 dikali Y. Berarti sama dengan kemudian X2 jangan lupa dikali ini kali Y. Terus kita lihat hasilnya apa? 225. Kok ini dia bold yang nanti kita atur itu. Oke, langsung saja. Oke, ini dia karena dia bold. Kita tidak suka melihat pemandangan kenapa dia bold ya. No. Jangan bold ya. Nanti lah ya terus ya. Oke, X1 kita kalikan dengan X2 jadi X1 dikali dengan X2 ya.
biasa ini X1 dikali dengan X2. Kita langsung saja ya. 95 ya di sini, jadi kita tarik saja ke bawah seperti ini. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di masuk ke analisis regresi linear berganda. Nah, ini bisa dapat disaksikan sendiri di analisis regresi linear berganda ini. Kita sudah memiliki kriteria pengujian, yaitu uji T dan uji F. H0 ditolak ketika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai sig p-value itu lebih kecil dari 0,05. Oke, bisa lihat ya. Oke. Sedangkan nomor 2 itu uji F. H0 ditolak ketika F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai sig p-value lebih kecil dari 0,5. Nah, sementara di sini ada rumus tabelnya. Rumus tabel sendiri ini seperti ini ya. Kurang lebih, tapi kalau kehalang watermark, tapi intinya seperti itu. Kemudian sudah keterangan dari rumusnya. Nah, di sebelah sini itu sudah ada tabel. Nah, di sini ada hipotesis. Nah, adapun hipotesis penelitian yang dimiliki itu adalah H0 dan H1. H0 di mana tidak ada pengaruh persepsi terhadap lingkungan belajar dan kebiasaan mendengarkan musik terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Sedangkan H1-nya ada atau terdapat pengaruh persepsi terhadap lingkungan belajar dan kebiasaan mendengarkan musik terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Nah, di bagian sini di rumus tabel kita ada T tabel yaitu alfa, di mana n itu merupakan jumlah responden, kemudian dikurang K itu adalah variabel bebas atau jumlah variabel bebas kita, kemudian kurang 1. Oke, lanjut. Di tabel sini kita sudah melakukan penjumlahannya. Nah, bisa dilihat sendiri kita sudah memiliki jumlah dari responden X1 dan XY. Kemudian dari seluruh ini kita akan jumlahkan ya nilai dari keseluruhan ini dari X1, X2, Y, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, kemudian pangkat 2 ke X1Y, X2Y, X1, X2Y, pokoknya semua itu akan kita jumlahkan agar dia bisa nanti datanya diolah lagi dan bisa masuk tahap analisis selanjutnya. Nah, untuk rumusnya di Excel sendiri ya, seperti ini kurang lebih. Kita langsung saja ya, klik 2 kali, terus jangan lupa sama dengan ya, sama dengan mana nih? Ya, sama dengan, nah, sama dengan sum, kemudian kita klik tabel X1 ya, klik tabel X1, nah, terus kita tarik ke bawah, karena kita akan menjumlahkan semua ya. Oke, jadi kita tarik ke bawah, tuh kelihatan ya, kalau lebih jelasnya tuh ada di atas sebenarnya. Oke, habis itu kita tambahin tutup kurung, kemudian, oke bentar, ya tutup kurung, kemudian kemudian nanti kita enter, dan hasilnya itu akan seperti ini, ya. Dan cara ini berlaku ya ke seluruh tabel, kurang lebih caranya sama, ya rumusnya kurang lebih sama, untuk menghasilkan sigma X1, sigma X2, sigma Y1 pangkat 2, sigma X2 pangkat itu ada kesalahan, harusnya itu X2 pangkat 2, sigma pangkat 2, terus X1Y, X2Y, X1 XY, pokoknya caranya itu kurang lebih sama, atau Y. Nah, caranya kurang lebih sama seperti ini. Nah, caranya juga sama, jadi kita tarik, kemudian nanti kita zoom ya, jangan lupa. Oke, sorry, ini ada kesalahan. Nah, tapi nanti yang pasti caranya akan sama semua ya, karena kita hanya akan mencari sigma dari setiap variabel ini. Oke. Nah, ini bisa lihat ya, ketika kita sudah mengaplikasikan sama seperti yang tadi ya, seluruh variabel dilakukan dijumlahkan semua totalnya berapa, dan caranya sama seperti tadi ya, kita rumus X-nya juga sama ya, jadi semuanya hasilnya sama seperti ini ya. Oke, kurang lebih sama seperti ini. Oke, sekarang kita akan melakukan ya yang namanya pencarian ini. Oke, kita bikin n dulu, kita cari nanti karena kita sudah mendapatkan hasil dari sigma dari X1, X2, pokoknya semuanya itu sudah kita lakukan, totalkan semuanya berapa jumlah dari seluruh angka ini. Jadi nanti kita langsung saja, n itu kan artinya jumlah responden ya, jumlah responden kita kan ada 30, jadi nanti di sini ketiknya 30 ya. Nah, setelah kita, oke, setelah itu fokus. Oke, di sini kita akan melakukan table ini pencarian X1 ya, X1 ini X1 pangkat 2, terus pokoknya sama, jadi kayak X1 pangkat 2, kemudian X2 pangkat 2 ya, caranya sama ke bawah, X2 pangkat 2, terus Y2 pangkat 2, X1Y, X2Y, X1, X2, nanti semuanya ke bawah sama kayak gitu. Nah, bisa lihat sendiri ya rumusnya tuh, dimana X1 ya, si X1 itu kita kurangi dia dengan, maksudnya X1 pangkat 2 itu dikurang dengan, nah bisa lihat ya, itu X1 pangkat 2 itu dikurang, kemudian dalam kurung itu X1 dipangkatkan 2, kemudian diper dengan ini. Oke, hasil seperti itu. Jadi nanti itu dia per ini sama n-nya dia gitu, sama n-nya. Oke, lanjut. Cara yang kedua juga kurang lebih sama, nanti kecuali di X1 X itu kemungkinan kalau ternyata dapat perbedaan satu menjumlahkannya, ya satu menjumlahkan kosa. Jadi X2 itu dikurangi dengan dalam kurung dia dikurangi dengan X2 ya, X2 totalnya X2 yang sigma X2. Habis itu dia dipangkatkan 2 ya, setelah dipangkatkan dengan 2 ditaruh garis miring, klik nih n jumlah responden kita, tutup kurung, kemudian klik ya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk Y itu Y pangkat 2 diklik ya, sigma Y pangkat 2 diklik, kemudian dalam kurung Y sigma Y dipangkatkan 2, kemudian ditaruh garis miring, klik ya jumlah responden kita sebanyak 30 itu diklik. Oke, kemudian lakukan tutup kurung. Nah, kurang biasa seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke X1 sampai X1Y. Nah, di X1Y ini kita cari nih X1 mana. Oke, kita cari dulu nih X1Y. Kita klik sigma X1Y, kemudian dikurang kurungnya ya, ini ada perbedaan ya, kurungnya ini 2 kali loh, kurungnya 2 kali, buka kurung, kemudian kita cari X1.
Oh, kita klik Y. Oke, jadi dari X1 Y, X1 kita klik nih. Y dalam kurung 2 kali itu kita klik Y. Kemudian pas kita di kesalahan, kita kliknya X1 ya. X1 dalam kurung kita kalikan dengan Y, sigma Y. Ya, itu jangan lupa kalau X1-nya ada perbedaan juga sendiri ya. Kita kliknya X1 Y, kemudian tutup kurung, garis miring, responden kita, kemudian tutup kurung, kemudian klik. Nah, caranya kurang lebih sama ya, untuk ke bawah itu sama saja, caranya sama seperti itu. Nah, dapat lihat kembali ya, caranya juga kurang lebih sama, X2, X1Y, X2Y. Nah, dimana X1 dikurang, buka kurung 2 kali, dikurang X1 dikali X2, kemudian tutup kurung, garis miring, N responden. Kemudian nanti ditutup kurung lagi, kalau salah ya, tutup kurung lagi, enter. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita sudah memiliki ada B1, B2 sama A. Ya, B1, B2 apa sih itu? Nah, B1 itu adalah nilai konstanta B1 nih, ada rumusnya juga di sini. Kemudian B2 itu ini juga rumusnya sama seperti ini, dan ada nilai konstanta A. Oke, langsung saja. Kita akan mencari hasil dari B1 apa, B2 apa. Oke. Karena ketutup sama watermark ya, jadi seperti inilah kurang lebih penampakan. Jadi kita zoom. Oke, B ini sama dengan dulu. Nah, itu kan sigma X2 pangkat 2. Berarti sigma X2 ini akan kita pangkatkan lagi dengan 2. Nah, gimana sih, kan kita sudah cari ya. Ini ada tabel itu di sana di atas. Kita tinggal klik saja. Kita cari X2 pangkat 2-nya. Kemudian X2 pangkat 2 itu kok misalnya di dalam kurung ya. Ya, ini harus di dalam kurung nih. Kelupaan kurungnya nih. Kemudian ini dikali ya, teman-teman. Dikali dengan X1Y. Ya, kita cari nih X1Y. Tinggal klik X1Y, kemudian tutup kurung. Tutup kurung. Oke, dia langsung dikurang dengan X1 pangkat 2 kan. Nah, itu dikurang dengan N X1 X2. Karena rumus itu X1 X2 kan, jadi dikurang dengan X1 X2, kemudian dia dikali. Ya, sabarnya ada kesalahan. Ada sedikit kekeliruan nih. Sama-sama saja kita transaksikan ya. Ya, X1 X2 dia dikali dengan X2Y ya. Ini agak gini ya, agak nge-lag ini. Oke, diklik lah X2 itu. Finally dikali X1 X2 dikali dengan X2Y. Kemudian tutup kurung, jangan lupa. Habis itu garis miring. Garis miring masih lagi, X1 2. Nah, kita klik lagi nih X1 pangkat 2 maksudnya. Diklik X1 pangkat 2. Harusnya sudah diklik sih. Kelamaan mikir ini ya. Oke, X1 pangkat 2 diklik. Kemudian dikali nanti dengan X2 pangkat 2 lagi. Nah, dikliklah X2 pangkat 2 itu. Kemudian dikurang X1 X2 ya, sigma X1 X2. Dikurang. Nah, X1 X2 klik, kemudian tutup kurung. Ya, jangan lupa pangkatkan 2. Karena sebenarnya itu rumusnya dipangkatkan 2. Kemudian diklik, jadilah hasilnya seperti itu. Nah, lanjut. Kita lanjut ke B2 ya. Nah, rumus B2 untuk nilai konstanta. B2 itu caranya di sebelah sini ada rumusnya. Nah, kita akan lakukan yang sama dengan oke, X1 pangkat 2, sigma X pangkat 2 dikali dengan X2Y. X2Y, ayo X2Y. Ya, klik. Nah, kurang satisfying ini. Nah, diklik. Kemudian ini rumusnya di sebelah sini itu dikurangi dengan sigma X1 X2. Ya, X1 X2. Sini tabelnya ada ya. Ya, kemudian dikurangi dengan X1 sigma X1 X2. Kemudian dia dikali dengan X1 sigma X1Y. Nah, nice, X1Y. Kemudian di bawahnya kita garis miring, buka kurung lagi X12. X12 kita kali dengan X2 pangkat 2. Bentar, kita cari X2 pangkat 2. Oke, ya. X2 pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan X1 X2 pangkat 2. Yes, exactly, enter ya. Kurang lebih seperti hasilnya ya. Oke, lanjut kita ke A. Ada A di sini, nilai konstanta A. Di mana rumusnya? Rumusnya itu sigma Y per N kurang B1 dalam kurung sigma X1 per N dikurang B2. Kemudian sigma X2 dikurang per IN. Nah, kalau seperti itu rumusnya. Mari langsung saja kita lakukan eksekusi. Nah, sigma Y ya, tinggal diklik aja nih sigma Y. Kemudian itu di sigma Y dikurang dengan B1, klik B1 diperkan sama N jumlah responden kita yaitu 30. Dia kurang fokus ini. Oke. Jumlah N 3 no. Kayaknya ini. Oke, sabar kesalahan nih. Nah, itu B2. Sabar. No. Oke. Nah, itu kurang lebih seperti tadi ya. Rumusnya saya bacakan, kemudian tutup kurung. Ditutupin kurung, and then tutup kurung, kemudian dilakukanlah ini. Setelah itu kita tinggal klik nih. Ya, tutup kurung, terus garis miring, and then klik responden kita, and klik. Oke, langsung saja kita tinggal enter dan hasilnya akan sampai sebagai berikut. Nah, jadi kan kita sudah berhasil kan mendapatkan B1, B2 dan A. Kita sekarang tinggal ini
menentukan mencari nih sisa memberikan nih hasil dari persamaan regresi linear berganda, di mana Y itu sama dengan 10 ya, hasilnya nilai A konstan berapa, 10, 1, 5, 8, 9. Kemudian B1 0, 9, 1, 1 nih. Habis itu X1 di ini di plus ya, di plus. Oke, di plus sama B2 nya kita berapa, 0,46. Ini angkanya sudah dijadikan berapa angka di 23 angka di bangku kayaknya. Ya. Nah, oke. Jadi kelihatan ya kalau persamaan linear regresi kita tuh Y sama dengan nilai A konstan kita berapa? 10, 1, 5, 9 plus ditambah B1 kita berapa? 0,046, terus ditambah dengan B1 kita 0,91, ditambah terus X1 habis itu ditambah dengan B2 046 X2. Nah, kurang lebih seperti itulah persamaan dari regresi linear berganda ini. Oke. Nah, di sini kita akan mencari nilai R ya. R yaitu koefisien relasi, di mana rumusnya ini ya guys, bisa kita zoom aja supaya kelihatan. SQRT dalam kurung nih 2 kali nih dalam kurungnya karena nggak jelas halang watermark. Dalam kurung B1 ini dikali dengan X1Y ya. Ini rumus untuk mencari koefisien relasi. Yes. Jangan lupa ini X1Y dikali dengan 1Y, kemudian nanti tambah dengan berapa B2 nya kita, nah itu diklik, kemudian nanti dikali dengan X2Y. Kita cari X2 nya kita yang mana, terus tutup kurung, nanti dia akan ditutup kurung. Oh ya, untuk rumusnya biar jelas di sini, dia ditutup kurung, kemudian nanti garis miring, jangan lupa garis miring Y pangkat 2 tuh. Oke, mungkin kesalahan, ada kekeliruan sedikit. Oke, kita cek lagi halang watermark ya guys ya. Oke lah. Oke, ini pengerjaan sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya, cuman karena bermasalah di audio ya, ketika pengerjaan terjadi dari screen recordernya tidak menangkap audio, makanya saya harus merekam kembali seperti ini karena penyimpanan sudah full. Oke, kurang lebih seperti ini. Blur. Oke, masih figure it out ya. Oke, let me SQRT. Pokoknya nanti untuk pencarian rumus koefisien relasi itu nanti dia SQRT dalam kurungnya 2 kali, kemudian ya dalam kurungnya 2 kali B1 kali X1Y ditambah B2 dikali X2Y, tutup kurung, kemudian garis miring. Oke, garis miring Y pangkat 2. Nah, sepertinya ini sudah on the right track. Oke, apakah sudah dapat hasilnya? Oke, sudah dapat hasilnya. Hasilnya itu adalah, let me see, kehalang watermark. Oke, tapi nanti di file hasilnya jelas ya. Misalnya bisa di scroll. Semoga di scroll biar bisa kelihatan hasilnya nih. Kalau nggak salah 0,225 ya, if I'm not wrong tadi di pas pengerjaan dia itu 0,025 kayak gitu. Oke, lanjut sekarang kita akan mencari ini. Nah, sekarang lanjut ke F hitung. Nah, adapun rumus F hitung dia itu dalam kurung R pangkat 2 kali 2 ya, R ini pangkatin 2, terus ini garis miring 2 dalam kurung, tutup kurung jangan lupa, setelah itu garis miring again, garis miring, kita zoom ya supaya oke, garis miring, kemudian 1 dikurang R pangkat 2, satunya itu ya udah dari rumusnya ya, kemudian R pangkat 2 dikurang garis tutup kurung, jangan lupa garis miring, habis itu udah buka kurung lagi, buka kurung, setelah itu 30 ini apa sih? 30 itu adalah nilai jumlah responden kita ya, itu sebagai 30 dikurang 2 K variabel bebas yang saya miliki dalam penelitian ini, yang kita miliki dalam penelitian ini ada 2, yaitu X1 dan X2. Nah, dikurang 1 hasilnya 0,796. Nah, ini angkanya kita kecilin dulu nih. Oke, setelah itu nah hasilnya untuk F hitung kurang lebih seperti itu. Nah, karena hasil dari R nya ini tuh 0,0225 ya, which is ini kalau di dalam tabel, sabar kita buka buku, jika dilihat di dalam tabel ini koefisien korelasi ya, dimana 0,0225 itu termasuk dalam rendah ya, berarti bisa dibilang hubungannya ini sangat rendah guys, hubungannya sangat rendah. Jadi ini harus di bold ya, karena memang di dalam tabel koefisien korelasi ini hubungannya rentang 0,200 sampai 0,399 itu dikatakan rendah. Oke, next kita sudah berhasil ya membuktikan bahwa sepertinya ini hubungannya sangat rendah. Nah, lanjut ke F tabel, F ya dalam kurung K dikurang N dikurang K dikurang 1 sama dengan F 2,7. Nah, ini ada penjelasannya nih. Tabel nih. Nah, di F tabel itu ada rumus F di dalam kurung K dikurang titik koma N kurang K kurang 1 kemudian sama dengan F 2,7. Nah, apa sih maksud dari ini? Nah, untuk menentukan nilai F tabel digunakan rumus F K titik koma N kurang K kurang 1. Nah, pada rumus tersebut K ini menunjukkan jumlah variabel bebas, sedangkan N di sini menunjukkan jumlah sampel penelitian ya. Nah, penelitian ini memiliki 2 variabel bebas, yaitu yang X1 persepsi mahasiswa dalam belajar di kafe, kemudian X2 nya kebiasaan mendengarkan musik, sehingga K nya itu sama dengan 2 ya. Nah, sedangkan N sendiri kan jumlah responden kita sebanyak 3 orang, sehingga N nya itu 30. Dengan demikian derajat kebebasan ini bisa dibilang adalah F 2,27 yang diperoleh dari perhitungan 30 dikurang 1 ya, kan sini akan hasilnya kelihatan ya, 30. Nah, kita akan langsung lakukan ya perhitungannya apakah benar ya, karena menurut dari perhitungan saya kurang lebih 30, karena dia N ya 30 dikurang 2
kemudian dikurang 1 itu menghasilkan F-nya 2.2,27. Oke. Nah, kemudian di sini kita langsung memberikan hasilnya ya. Oke, 2.27. Nah, kelihatan kan hasilnya seperti itu kurang lebih. Tadi kita rapikan dulu nih. Ya, kita pindah ke atas. Oke. Nah, mungkin kita pindah ke atas dulu biar dia lebih rapi. Oke, bentar. Kita klik dulu. Oke, di sini untuk hasil perhitungan F-table itu 3.35. Nah, mengapa hasilnya 3.5? Karena berdasarkan oke. Karena diperoleh nilai di F12 dan di F2.27, oleh karena itu nilai F-table dicari pada F2.27 dengan taraf signifikansi 5% atau A sama dengan 0,05. Nah, berdasarkan tabel distribusi F ya, atau menggunakan fungsi FINVRT pada Microsoft Excel, maka kita berhasil memperoleh nilai 3.5 ini. 3.5. Nah, nilai ini kemudian digunakan sebagai pembanding terhadap F hitung nanti untuk menentukan apakah hipotesis ini penelitiannya diterima atau ditolak. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena kita sudah berhasil menemukan F hitung dan F tabel, maka kita rapikan dulu ini. Kita akan membuat kita akan langsung melakukan perbandingan ya, teman-teman. Oke, mari kita rapikan dulu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, 3.35 01799. Oke, langsung saja kita bandingkan ya. Nah, F hitung kita kan 0,1799, maka sesuai dengan hipotesisnya tadi ya, F hitung lebih kecil ya, karena memang pernyataan 0,1799 dibandingkan dengan 0,3 dibandingkan dengan 3 tabelnya 3,35, memang 0,1799 ini jauh lebih kecil. Nah, maka oke, kita lanjut, kita klik di bawah dulu. Nah, langsung saja kita buat ya. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, tapi di sini kita ketik saja gagal ditolak ya, karena secara ya diterima atau gagal ditolak lah istilahnya. Maka 0 diterima dan H1 ditolak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita sudah ketemu nih perbandingan. Nah, kita akan sekarang melakukan hipotesisnya. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel prestasi mahasiswa terhadap lingkungan belajar di kafe dan kebiasaan mendengar musik tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Oke. Bisa dapat dilihat ya kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Semoga ini bisa dapat dibaca ya. Oke. Nah, itu sudah. Oke, jika F hitung ternyata lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama ya variabel persepsi mahasiswa terhadap lingkungan belajar di kafe dan kebiasaan mendengarkan musik terhadap konsentrasi belajar mahasiswa itu dapat dikatakan ini berarti dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke uji T yang akan dilakukan oleh Farha, teman saya. F tabel nih. Nah, di F tabel itu ada rumus F di dalam kurung K dikurang titik koma N kurang K kurang 1 kemudian sama dengan F 2,7. Nah, apa sih maksud dari ini? Nah, untuk menentukan nilai F tabel digunakan rumus F K titik koma N kurang K kurang 1. Nah, pada rumus tersebut K ini menunjukkan jumlah variabel bebas, sedangkan N di sini menunjukkan jumlah sampel penelitian ya. Nah, penelitian ini memiliki dua variabel bebas, yaitu yang X1 persepsi mahasiswa terhadap belajar di kafe, kemudian X2-nya kebiasaan mendengarkan musik, sehingga K-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, sedangkan N sendiri kan jumlah responden kita sebanyak 3 orang, sehingga N-nya itu 30. Dengan demikian, derajat kebebasan ini bisa dibilang adalah F 2,27 yang diperoleh dari perhitungan 30 dikurang 1 ya, kan sini akan hasilnya kelihatan ya. 30. Nah, kita akan langsung lakukan ya perhitungannya apakah benar ya, karena menurut dari perhitungan saya kurang lebih 30 karena dia N nya 30 dikurang 2 kemudian dikurang 1 itu menghasilkan F nya 2.2,27. Oke. Nah, kemudian di sini kita langsung memberikan hasilnya ya. Oke, 2.27. Nah, kelihatan kan hasilnya seperti itu kurang lebih. Tadi kita rapikan dulu nih. Ya, kita pindah ke atas. Oke. Nah, mungkin kita pindah ke atas dulu biar dia lebih rapi. Oke, bentar. Kita klik dulu. Oke, di sini
untuk hasil perhitungan F tabel itu 3.35. Nah, mengapa hasilnya 3.5? Karena berdasarkan oke. Karena diperoleh nilai di F12 dan di F2 itu 27, oleh karena itu nilai F tabel dicari pada F2.27 dengan taraf signifikansi 5% atau A sama dengan 0,05. Nah, berdasarkan tabel distribusi F ya, atau menggunakan fungsi FINVRT pada Microsoft Excel, maka kita berhasil memperoleh nilai 3.5 ini. 3.5. Nah, nilai ini kemudian digunakan sebagai pembanding terhadap F hitung nanti untuk menentukan apakah hipotesis ini penelitiannya diterima atau ditolak. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena kita sudah berhasil menemukan F hitung dan F tabel, maka kita rapikan dulu ini. Kita akan membuat kita akan langsung melakukan perbandingan ya, teman-teman. Oke, mari kita rapikan dulu. Oke. Nah, kita di sini bisa kita lihat ya, 3.35 017199. Oke, langsung saja kita bandingkan ya. Nah, F hitung kita kan 0,1799, maka sesuai dengan hipotesisnya tadi ya, F hitung lebih kecil ya, karena memang kelihatan 0,1799 dibandingkan dengan 0,3 dibandingkan dengan 3 tabelnya 3,35, memang 0,1799 ini jauh lebih kecil. Nah, maka oke, kita lanjut, kita klik di bawah dulu. Nah, langsung saja kita buat ya. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, tapi di sini kita ketik saja gagal ditolak ya, karena secara ya diterima atau gagal ditolak lah istilahnya. Maka 0 diterima dan H1 ditolak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita sudah ketemu nih perbandingan. Nah, kita kan sekarang akan melakukan hipotesisnya. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel persepsi mahasiswa terhadap lingkungan belajar di kafe dan kebiasaan mendengar musik tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Oke, saya dapat dilihat ya kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Semoga ini bisa dapat dibaca ya. Oke, nah itu sudah. Oke, jika F hitung ternyata lebih kecil nih daripada F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama ya variabel persepsi mahasiswa terhadap lingkungan belajar di kafe dan kebiasaan mendengarkan musik terhadap konsentrasi belajar mahasiswa itu dapat dikatakan ini berarti dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke uji T yang akan dilakukan oleh Farha, teman saya. Di sini saya akan menjelaskan proses uji T atau uji parsial pada regresi linear berganda dengan dua variabel bebas, yaitu X1 persepsi mahasiswa terhadap lingkungan belajar di kafe, dan X2-nya kebiasaan mendengarkan musik terhadap variabel Y, yaitu konsentrasi belajar mahasiswa. Dan data yang saya gunakan berasal dari 30 responden. Ini ada 1, 2, 3, sampai 30 responden. Sebelum saya masuk ke uji T, koefisiensi regresi B1, B2 sudah saya hitung. Ini regresi B1 dan B2 sudah saya hitung. Sudah teman saya bantu hitungkan sebelumnya menggunakan metode deviasi skor dengan hasil B1 sebesar 0,197 dan B2-nya bernilai 0,046. Untuk mendapatkan nilai T hitungnya, rumusnya adalah D dibagi standar error dari V. Karena itu saya perlu menghitung beberapa angka pendukung terlebih dahulu. Angka pertama saya akan menghitung SSR atau Sum Obscure Regression. Ini yang angka kedua, yaitu seberapa besar variasi Y yang berhasil dijelaskan oleh model. Hasilnya adalah 7,16. Angka ketiga adalah SSE atau Sum Obscure Error, yaitu sisa dari variasi Y atau variasi variabel Y yang tidak terjelaskan oleh model, didapatkan dari total variasi Y dikurangi SSR. Hasilnya adalah 1,134,3048. Angka keempat, saya menghitung derajat bebas atau DF dengan rumus N dikurangi K dikurangi 1, dan hasilnya adalah 27. Angka selanjutnya adalah saya menghitung S kuadrat, yang ini yaitu varians residual dari SSE dibagi DF. Hasilnya adalah 4,97. Angka keenam, determinan D dari perkalian jumlah kuadrat X1 dan X2 dikurangi kuadrat dari jumlah perkalian X1 dan X2. Angka ini penting karena jadi pembagi dalam menghitung standar error. Angka ketujuh, dari situ saya bisa menghitung standar error B1 dan B2. Hasilnya adalah standar error B1 senilai B1-nya senilai 0,1968 dan B2-nya bernilai 0,1784. Angka terakhir baru saya bisa menghitung T hitung dengan cara membagi B ini dibagi B standar errornya, dan untuk X1 itu nilainya sebesar 1,002 dan untuk nilai X2-nya T hitung sebesar 0,257. Selanjutnya saya bandingkan dengan T tabel pada DF7
Selanjutnya saya bandingkan dengan t-tabel pada DF27 dan apa 0,05 itu sebesar 2,052 karena t hitung X1 sebesar 1,002 lebih kecil nilainya dari t-tabel 2,052 dan nilai signifikasinya 0,325 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya X1 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap konsentrasi mahasiswa ketika belajar. Begitu juga untuk S2. Untuk variabel X2-nya, T hitung yang bernilai 0,257 lebih kecil dari T tabel yang senilai 2,052 dengan signifikasi 0,799 sehingga H0 juga diterima. X2 juga tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Kesimpulannya, secara parsial baik persepsi terhadap lingkungan kafe maupun kebiasaan mendengarkan musik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Sekian kelas dari saya. Terima kasih. Bagian saya untuk selanjutnya saya akan buktikan hasil analisis regresi linier berganda ini menggunakan SPSS. Data yang saya gunakan adalah data dari 30 responden dengan variabel X1 sebagai persepsi mahasiswa terhadap lingkungan belajar di kafe, X2 yaitu kebiasaan mendengarkan musik, dan Y yaitu konsentrasi belajar mahasiswa. Di SPSS ini saya akan menaruh variabel untuk variabel X1-nya, variabel X2 dan Y serta item atau responden atau untuk di SL-nya yaitu ini. Ini ada 15 kategori atau 15 item dan 1 sampai 15 ini saya tambahkan ke dalam SPSS ini. Item 1 sampai item 15. Kemudian tipenya saya tidak ganti, semuanya numerik, tipe numerik, dan desimalnya saya ubah ke 0. Terus setelah kita membuat ini semua, kita akan ke data view untuk menganalisis. Langkah pertama yaitu saya akan menguji normalitas. Yaitu pertama kita ke analis ini. Oh ya, setelah kita menambahkan item-item atau kategori atau yang tadi di variable view ini, kita tambahkan nominalnya yang ada di Excel. Ini semua kita salin, dari 30 responden dan 15 kategori kita salin dan kita tambahkan ke SPSS untuk diolah atau dianalisis seperti ini. Lalu kita untuk menganalisis ini kita akan ke analis, ke non parametric test, terus ke legacy dialogs dan ke bagian ini, one sample kias. Lalu seperti ini, ada di text variable listnya ada X1, X2 sama Y. Terus klik OK. Dan ini adalah item yang akan keluar atau outputnya yang akan keluar. Dari hasil outputnya dapat dinilai dari nilai ini. Kita konsentrasi bagian bawahnya aja. Untuk X1 sebesar 0,185. Dan untuk Y-nya yang bagian sini sebesar 0,116. Keduanya lebih besar dari 0,05. Artinya data kedua variabel tersebut, data X variabel X1 dan Y variabel Y-nya itu berdistribusi normal atau datanya normal. Sedangkan untuk X2 nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Namun secara keseluruhan karena mayoritas data mendekati normal dan jumlah sampel sudah memenuhi syarat minimal, maka analisis tetap dapat dilanjutkan. Lalu untuk bagian berikutnya kita akan menganalisis bagian ini lagi, terus ke bagian regresi, terus ke bagian ini linear. Linear. Terus kita masukkan nilai Y-nya ke dependence dan nilai X1 dan X2-nya ke independence. Selanjutnya saya akan melakukan analisis regresi linear berganda sekaligus uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas dalam satu langkah. Untuk uji multikolinearitas, saya akan klik tombol statistik ini yang ada di sini, lalu centang bagian ini, lalu continue. Lalu untuk bagian heteroskedasitas, saya klik tombol plot yang ada di bawahnya sini, lalu seperti ini, dan kita klik continue, lalu OK. Berikut hasil output dari regresi yang tadi kita sudah, langkah-langkah tadi sudah kita lakukan. Pada tabel model summary ini, yang bagian ini, diperoleh nilai R-nya sebesar 0,225 yang menunjukkan hubungan antar variabel sangat rendah. R² sebesar 0,051 yang artinya X1 dan X2 hanya mampu menjelaskan 5,1% pada variabel atau variasi Y. Pada tabel ANOVA di bawah sini diperoleh nilai F hitung sebesar 0,720 dengan signifikasinya sebesar 0,496. Karena signifikasi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Artinya secara simultan X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan pada tabel konvensiensi yang di bawah sini lagi diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 0,159 ditambah dengan variabel X1-nya sebesar 0,197 ditambah variabel X2-nya senilai 0,046. Untuk uji T-nya, variabel X1 memiliki nilai T senilai ini, yang bagian collinearity diagnosis ini kita lihat nilai yang ini atau kategori yang ini, condition index. Untuk bagian uji T-nya, nilai X1 itu memiliki nilai sebanyak 1,002 dengan signifikasinya sebesar. Untuk uji T-nya, variabel X1 memiliki nilai sebesar 1,002 dengan signifikasi senilai 0,325 yang bagian sini sampingnya. Karena signifikasi lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Karena H0 diterima, artinya X1 tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Sementara untuk variabel X2 memiliki nilai hitung 0,257 dengan signifikasi senilai 0,799. Sama seperti X1, variabel X1 signifikasi lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. X2 juga tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Untuk uji multikolinearitas dilihat dari tabel collinearity diagnosis yang bagian ini, lalu ke tabel atau ke kategori condition index yang bagian sini. Dari nilai condition index ini tidak ada angka yang melebihi dari angka 30 atau 30-an berapa begitu tidak ada, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara X1 dan X2. Untuk uji heteroskedasitas ini dilihat dari scatter plot atau chart yang bagian ini, tabel bagian ini. Titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah.
angka 0 pada sumbu Y, tanpa membentuk pola tertentu seperti corong. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Jadi dari hasil olah data menggunakan SPSS ini dapat dibuktikan bahwa hasil perhitungan manual dan SPSS ini menunjukkan angka yang sama persis, yang berarti perhitungan dilakukan sudah tepat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.